Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya masuk ke inti pembahasan mengenai materi kali ini, yaitu mengenai materi hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Jadi saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Dandi dengan NIM 200222129 dari Regular 3 Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Jadi sebelum saya masuk ke inti pembahasan mengenai hambatan-hambatan perencanaan pembangunan daerah, yang pertama saya akan bahas dulu adalah mengenai pengertian dari hambatan perencanaan dan pembangunan. Jadi yang pertama adalah pengertian dari hambatan. Jadi hambatan itu merupakan suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program, yang pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua adalah pengertian perencanaan, di mana perencanaan ini merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang kedua adalah pembangunan, di mana pembangunan ini merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan kebudayaan. Selanjutnya ada yang kedua adalah mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sering sekali muncul pertanyaan, mengapa perencanaan pembangunan daerah sering sekali terjadi sebuah kegagalan. Jadi, perencanaan pembangunan daerah sering kali mengalami kegagalan karena berbagai hambatan yang muncul di tengah proses perencanaan. Salah satu hambatan yang paling sering terjadi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Masyarakat seringkali tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka terkait rencana pembangunan daerah. Hal ini tentu saja sangat merugikan karena perencanaan pembangunan daerah harusnya dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan, lembaga terkait untuk memberikan ruang partisipasi yang lebih besar lagi bagi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hambatan-hambatan dalam pembangunan tersebut itu ada 4. Yang pertama adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kedua korupsi dan nepotisme, ketiga keterbatasan anggaran, dan yang keempat adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Yang pertama adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menjadi hambatan serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, sulit bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka terkait rencana pembangunan daerah, sehingga perencanaan tersebut dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah korupsi dan nepotisme, yang dimana merupakan hambatan serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Praktik korupsi dan nepotisme dapat menghambat proses perencanaan dan membuat hasil perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah dan lembaga terkait harus menegakkan aturan-aturan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi dan nepotisme, serta memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara adil dan transparan. Keterbatasan anggaran ini juga dapat menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tanpa anggaran yang cukup, sulit bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melaksanakan rencana pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi kreatif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah keterbatasan anggaran. Pemerintah dan lembaga terkait harus mempertimbangkan pendekatan-pendekatan alternatif sebagai
alternatif seperti penggunaan teknologi yang lebih efisien atau kerjasama dengan sektor swasta untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah dapat tetap dilaksanakan meskipun dengan anggaran yang terbatas. Kurangnya koordinasi antar lembaga juga dapat menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tanpa koordinasi yang baik antar lembaga, sulit bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, penting untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik. Pembahasan ketiga adalah sumber kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Jadi sumber pertama adalah penyusunan perencanaan itu tidak tepat. Yang kedua, perencanaan yang tidak seharusnya. 3. Paradigma perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Yang terakhir adalah karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Yang pertama itu mengenai penyusunan perencanaan yang tidak tepat yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah informasi kurang lengkap. 2. Metodologi belum dikuasai. 3. Perencanaan tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa dilaksanakan. Dan terakhir adalah pengaruh positif terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis teknis perencanaan seringkali diabaikan. Dan yang kedua adalah perencanaan yang tidak seharusnya, yang dimana di sini terbagi atas 3 poin. Pertama adalah kegagalan terjadi karena tidak terkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. Kedua, aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten. Dan ketiga adalah masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukung. Ketiga adalah paradigma perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang, di mana di sini terdiri atas 2 poin. Yaitu yang pertama adalah orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Yang kedua dengan demikian yang keliru bukan semata-mata perencanaannya saja, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu sendiri. Ketiga adalah karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun yang terdiri atas 3 poin. Pertama, tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Kedua, sistem ini bertanggung jawab dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Dan terakhir adalah perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat. Pembahasan keempat adalah perencanaan yang ideal. Jadi dalam perencanaan yang ideal itu ada 5 poin. Yang pertama adalah prinsip partisipatif, yaitu masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Selanjutnya itu prinsip kesinambungan, di mana perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan. Selanjutnya itu prinsip holistik, yaitu masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, tapi harus dilihat dari berbagai aspek. Kemudian, early learning and adaptive system, yaitu mengandung sistem yang dapat berkembang. Yang terakhir adalah pluralistic social setting, yaitu terbuka dan demokratis. Pembahasan kelima itu mengenai mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan. Yaitu dalam mengatasi perencanaan dalam pembangunan itu ada beberapa yang salah satunya adalah memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Selanjutnya yang kedua, rencana dan tujuan harus dikomunikasikan ke bawah. Selanjutnya itu yang ketiga, konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dengan tujuan yang lebih rendah. Konsisten antar tujuan bagian atau departemen harus dijaga. Yang terakhir adalah sistem balas jasa atau reward yang tepat akan mendorong penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif.
Jadi selain itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, diperlukan juga solusi konkret yang dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan lebih melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penting untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam proses perencanaan, mencari solusi kreatif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah keterbatasan anggaran, serta memperkuat kerjasama dan koordinasi antar lembaga. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Jadi mungkin hanya itu pemaparan singkat dari saya mengenai materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.